Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfian Rizky Rasimpa selaku moderator jalannya live Instagram pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman sebelumnya yang sudah mau join untuk mengikuti kegiatan kami. Terima kasih sudah mau ikut berpartisipasi untuk menimba ilmu melalui media live Instagram ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh speaker kita, narasumber kita yaitu Dr. Murdiningsih MSI Psikolog. Baik, langsung saja saya undang Ibu Murdiningsihnya. Halo Ibu, selamat sore. Halo, selamat sore juga, Mas Raka nih ya. Iya Bu. Beberapa kesempatan Bu, saya juga berkesempatan untuk menjadi tim di acara yang mengundang Ibu. Makanya saya pada sore hari ini sangat terhormat sekali ya bisa Waduh, berbincang-bincang dengan Ibu. baik. Terima kasih Mas Raka. Ini ya, jumpa lagi ya, walaupun dalam kondisi berjauhan ya. Iya. Iya Bu, Mm-mm. kondisi pandemi saat ini benar-benar menjadi tantangan terbesar untuk sepertinya seluruh umat manusia ya Bu ya dalam menjaga Iya. produktivitasnya dan perkembangan Heeh. perkembangan dan kehidupan ya Bu. Baik, Mas Raka ini suaranya terdengar jelas, cukup jelas. Iya sangat jelas Bu. Oh, baik, baik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi Iya, Bu, di masa-masa pandemi seperti ini sibuk apa Bu? sibuk ya. Sibuknya kalau karena kampusnya offline, jadi kuliahnya online. Iya, Sibuknya menyiapkan materi kuliah dari rumah, kemudian eh, pelayanan psikologi masih online juga, gitu. Pelayanan psikologinya masih online. Terus ya bersih rumah yang jelas. Iya, itu sudah iya, kerjaan setiap hari ya Bu. iya betul. Kan sesuai topik kita hari ini ya, topiknya eh, Iya, iya, maksudnya berawal dari rebahan, iya kemudian kita menuju akan menuju ke perubahan. Tepatnya Iya, menjadi penggerak perubahan begitu. iya Bu. Ini Bu Heeh. Faradila Sheila sudah komen nih idola ya. Makasih Wih, Bu iya, Sheila. Yang idola iya, siapa nih? Bu. Yang idola Bu Sela maksudnya. Baik Bu, saya ingin bertanya sedikit. Sebenarnya rebahan itu di kondisi seperti ini seperti apa sih Bu? Boleh atau tidak sih Oh sebenarnya? gitu ya. Iya. Ini anu ya banyak ya mahasiswa merasakan ini ya, terutama ya. Sangat banyak. eh Iya Bu. iya, kaum kaum rebahan ya. Iya, maksudnya kadang-kadang pun saya juga gitu ya menikmati rebahan sebagai salah satu anugerah gitu ya dalam tanda kutip anugerah gitu. Karena ya karena dalam keseharian kita kan itu menjadi bagian ya untuk karena segala sesuatunya dilakukan secara online gitu jadi lebih rileks lebih nyantai untuk mempersiapkan segala sesuatunya tidak harus misalnya seperti di tempat kerja harus duduk manis kira-kira begitu ya nah itu tidak kita lakukan jadi sebenarnya rebahan itu memang sekarang ini sedang dijalani banyak orang sepertinya ya. Kemarin ya, mulai Maret, betul ya, Jogja mulai Maret juga ya. Mas Raka di Jogja kah ini? Iya, di Jogja Bu. Saya tidak pulang Iya, kampung. oh baik. Dan tidak pulang kampung ya. Jadi kalaupun tidak apa namanya tidak banyak kuliah online, barangkali kalau misalnya nonton YouTube itu kan bisa sambil rebahan, betul ya? Ya, terus Betul. kemudian melakukan hal yang lain pun misalnya sambil rebahan. Mungkin kuliah online pun sambil rebahan, kira-kira begitu ya. Ya, yang penting setor itu audio sama kameranya di off kan gitu ya sambil rebahan, kira-kira gitu. Ya dosennya juga tahu lah kira-kira begitu. Baik, ya sebenarnya rebahan ini
dialami oleh banyak orang gitu ya, karena ini memang situasinya sekarang. Cuman karena ini kemudian topik kita untuk bersiap ke new normal ya, saat ini kan kita bersiap ke new normal. Jadi new normal ini adalah persiapan transisi dari kita kemarin mengalami pandemi corona, kemudian nanti bersiap untuk ke perubahan perilaku yang baru, karena kita dianjurkan untuk hidup berdampingan gitu ya, hidup berdampingan dengan corona gitu, hidup berdampingan dengan corona. Nah itu yang perubahan habituasi yang mungkin perlu dilakukan oleh kita semua, baik teman-teman mahasiswa, kita pun yang mungkin jadi staf pengajar ataupun orang-orang yang bekerja gitu ya, dari merubah habituasi gitu. Nah, saya ada cerita nih Mas Raka ya. Kemarin kita sempat melakukan penelitian. Penelitiannya itu melibatkan ada yang takut. Takut kenapa ya? Anis Tiwi, takut kenapa nih? Takut kebanyakan rebahan atau bagaimana? Iya, sepertinya takut kebanyakan rebahan, Bu. Oh iya ya, berarti ya. Dan itu memang sesuai ya, sesuai dengan apa namanya, hal yang kondisi sedang terjadi sekarang ya. Jadi menghadapi pandemi corona. Kemarin kita penelitian online dengan menyebarkan Google Form gitu ya. Jadi hampir 422 responden. Itu sebagian besar yang ketika mengalami corona ini yang dirasakan adalah takut, khawatir, dan cemas. Ini Anisiwi juga komen ya, takut berdampingan dengan corona gitu ya, dengan corona. Nah itu memang wajar ya Anis ya, maupun teman-teman yang lain ya. Jadi untuk kondisi sekarang memang masih wajar gitu ya, masih wajar. Jadi memang ada kondisi-kondisi, bahkan kan setiap sore ada update informasi ya, yang meninggal berapa, yang sudah rapid test berapa, kemudian yang sembuh berapa. Nah itu kan kadang-kadang membuat orang, loh kok masih banyak, kira-kira bahkan beberapa daerah misalnya di Jawa Timur gitu ya, di Jawa Timur itu jadi zona hitam. Nah itu kan juga cukup memprihatinkan gitu. Nah mungkin kalau yang dialami teman-teman tadi merasakan, ini kita bicara masalah rasa ya Mas ya, jadi dari hasil penelitian tadi kan masalah rasa ya, jadi yang dialami oleh sebagian partisipan yang join penelitian tersebut adalah takut, cemas, khawatir, dan bingung. Nah mungkin kalau yang ketika mungkin kalau di awal-awal pandemi corona, takut, khawatir, cemas itu mungkin mungkin karena itu mencekam sekali ya, berita di sana meninggal, tiba-tiba itu meninggal itu, dan penularannya begitu cepat. Namun ketika ini sudah mulai berjalannya waktu, Maret, April, Mei, dan Juni kan, dan sudah bersiap ke new normal ya, kondisi sekarang yang kemungkinan terjadi adalah bingung, takut dan bingung bagaimana ketika disarankan hidup berdampingan dengan corona. Betul ya? Betul. Iya. Nah, saya mau tanya nih sama Mas Raka. Tahu nggak bedanya bingung sama sulit? Atau teman-teman yang join boleh nggak bingung sama sulit bedanya apa? Ada pertanyaan nih, psikosomatisnya meningkat. Jadi kalau bingung itu kita masih ada dalam mindset kita itu masih, kok bingung ya kondisinya seperti itu, masih ada upaya atau harapan untuk mencari solusinya. Tetapi kalau orang berkata saya sulit dengan kondisi pandemi corona ini, saya sulit kemana-mana, itu menyebabkan kemudian dia berhenti. Beda ya, sulit dengan bingung. Jadi kalau bingung itu masih memungkinkan orang untuk bertindak sesuatu hal dengan melakukan hal-hal yang tepat gitu. Jadi kita mungkin saat ini mendiskusikan ini Mas Raka ya, kondisi corona yang saat ini terjadi dan kemudian kita diminta untuk hidup berdampingan.
apakah secara psikologis kita punya kesiapan mental untuk hidup berdampingan dengan corona gitu kan? Karena Ya, beritanya kan betul masih, sekali. ya. Nah, ya kalau di psikologi ada teori teori motivasi. Pernah ya belajar teori motivasi ya? Ya, itu teori dasar lah. Jadi begini, kalau teori motivasi itu kalau orang lama-lama rebahan gitu ya, itu dia akan mengalami kebosanan, kebingungan gitu ya. Terus kemudian ada masa dia untuk mengalami proses mencari homeostasis. Oh, belum siap nih, ada yang belum siap ya, masih yang berdampingan dengan corona ya. Ya, Kurnia Lasman tuh Mbak apa Mas ya? Nah, itu mungkin ada yang belum siap juga. Nah, eh, jadi karena ini kondisinya new normal, kemudian diminta untuk hidup berdampingan, itu yang muncul dalam diri seseorang itu adalah motivasi. Itu menggerakkan orang untuk mencari keseimbangan. Kalau orang lama-lama itu, kita lama-lama di kampus kegiatannya banyak. Kemudian, aduh pengen liburan kan gitu, pengen liburan betul ya. Karena kalau kegiatannya sudah banyak sekali, terus kemudian pengen liburan. Nah, ini ada yang udah lewat. Nah, tapi kalau liburannya terlalu lama, maka kemudian ada kebutuhan dari dalam diri untuk kemudian untuk mencari kesibukan. Betul begitu ya? Betul. Nah, itu iya. Nah, ini adalah proses yang apa ya? Yang wajar dialami oleh manusia. Jadi kalau pas sudah kegiatannya aktif terlalu tinggi, maka kemudian dia merasa kelelahan dan kemudian aku pengen liburan. Nah, tapi yang kita alami saat ini liburannya terlalu banyak. Iya, Iya iya, kan? iya, Betul betul, ya? Bu. Betul. Maret ya, ini sih betul kan? Ya, Maret, April, kemudian Mei ya, hampir 3 bulanan Mei. lah gitu. Berasa liburan walaupun kuliah online kan, walaupun bekerja online pun kan berasa di rumah. Nah, kira-kira nah itu sebenarnya ada kebutuhan untuk kemudian melakukan aktivitas gitu. Melakukan aktivitas tuh ya bergerak gitu ya. Ada Mbak Eka, halo Mbak Eka, selamat bergabung. Menyapa yang bergabung. Baik, Halo. uh, iya, baik. Itu ya Mas Raka ya. Mungkin ada komen dulu dari Mas Raka. Pengalaman mahasiswa bagaimana nih? Benar nggak sih itu yang tadi teori motivasi tadi untuk mempertahankan keseimbangan sebenarnya. Jadi kalau kita kelamaan rebahan, oh iya ini liburnya panjang tapi nggak bisa jalan-jalan, betul ya makanya itu yang terjadi. Mm-mm. Jadi nggak bisa mungkin keluar rumah dengan bebas gitu. Gimana kalau dari sisi teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang ini yang masih generasi milenial, ya saya juga milenial lah, boleh bilang begitu. Oke, Gimana gimana? teman-teman yang ingin bertanya juga mungkin bisa sambilan ya, Bu. Yang ingin berkomentar juga bisa sambilan komen down below ya. Kalau dari Mm-mm. saya sih, Bu, kemarin itu memang rasanya dulu pada saat kuliah pernah terpikirkan suatu saat saya pengen nih rebahan lama-lama, pengen di rumah aja, pengen nganggur lama-lama, enak-enak baring aja gitu. Cuma setelah kerasa kondisi ini mulai mikir juga, kayaknya enaknya kerja aja deh ketimbang harus baring-baring mulu. Dan ternyata itu memang terjadi ya Bu, kalau misalnya kita udah terlalu sering menjalankan kegiatan yang monoton, karena Mm-mm. akan timbul juga kebosanan kan Bu ya. Iya betul. Nah itulah yang kemudian itu kan wajar ya dialami oleh manusia. Jadi untuk mempertahankan keseimbangannya akhirnya dia ini ada semakin rebahan, semakin malas lah ya. Capek mata Bu lihat HP terus, iya betul. Iya, iya kondisi-kondisi jadi motivasinya berkurang ya. Jadi saya beberapa klien yang saya tangani online gitu juga karena libur lama gitu ya, libur lama itu kemudian cenderung uh, down ya motivasinya. Nih ada pertanyaan, bagaimana cara biar tetap semangat walaupun di rumah saja?
karena pas hasil rumah jadi malah jadi semakin malas. Oke, baik. Ini iya itu yang kadang-kadang dialami ya. Nah, teman-teman juga mungkin Mas Raka ya. eh, yang perlu kita lakukan, terutama kemarin juga habis Ramadan ya, habis Ramadan itu kan kadang-kadang badannya lemes juga karena puasa gitu ya, jadi kemudian berkurang untuk energinya untuk melakukan kegiatan gitu ya. Nah itu atau kadang-kadang tidur dianggap ibadah, jadi tidurnya panjang, nah, kira-kira gitu ya. Nah itu yang betul kan? Nah itu yang Eh, jadi yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan kekuatan dari dalam diri, menumbuhkan kekuatan dari dalam diri. Eh, yang rebahan terus Bu, jadi bingung gitu mau ngerjain dari mana. Terus banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Nah ini baik. Tadi beberapa permasalahan yang disampaikan ya, misalnya malas, kemudian apa lagi ya, bingung mau apa yang mau dikerjakan, kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman barangkali ini yang bisa dilakukan. Halo juga Mbak Sela, Bu Sela, di dosen kita juga ya bergabung. Halo Bu Sela, gimana? Bu Nanda juga, ada Bu Ada Nanda Bu juga. Nanda juga. Iya. Tadi ada Bu Fia juga, Bu Angel juga gitu ya. Jadi ini banyak ibu-ibu dosen bergabung juga di sini. Kehormatan buat kita ya Mas Raka ya. Ya Iya untuk Bu, betul sekali. mari kita berdiskusi gitu ya. Sesama kaum rebahan kemarin kira-kira gitu. Oke. Iya Bu. Saya kok jadi ingat begini ya. Pernah belajar Aikido. Aikido itu suatu bela diri gitu ya, bela diri Jepang gitu. Itu ada namanya kita diminta setelah jatuh bagaimana kita bangkit lagi gitu ya. Jadi ada latihan namanya ukemi itu bagaimana ketika habis jatuh bagaimana kita kemudian bangkit lagi. Nah, ketika bangkit lagi itu adalah kita semangat Bu Angel. Terima kasih sudah datang dan menyapa. Jadi bagaimana ini kuncinya ya. Jadi setelah rebahan atau mungkin seperti hanya malas, kemudian dalam posisi di bawah, yang kita lakukan adalah mengingat goal setting. Ada Bu Astri juga, selamat bergabung Bu Astri, Bu Narastri, ada Bu Astri. Pikiran nggak berhenti mikir, namun fisik kurang aktivitas, dampaknya jadi insomnia, terus Bu, jadi semacam hiperaktivitas kognitif. Oh, ada juga ya mengalami hiperaktivitas kognitif. Waduh, jadi pikirannya muter terus kira-kira gitu ya, tetapi tidak ke tindakan gitu ya, jadi kurang aktivitas. Nah, ini berarti ya, berarti kan buat teman-teman yang dari psikologi, teman-teman mungkin kan yang join dengan kita tidak hanya dari psikologi saja ya Mas Raka ya. Jadi kita pernah belajar teori perilaku. Betul ya, teori perilaku. Bagaimana memodifikasi perilaku. Nah, teori itu semoga bisa kita terapkan nih buat diri kita sendiri. Jadi kata kuncinya adalah kalau kita mau lebih semangat adalah bergerak. Iya, bergerak gitu ya. Misalnya kita tidur itu kan ada waktu cukupnya tidur lah, misalnya 2 jam. Terus kemudian ya kalau malam mungkin agak lama ya, 6 sampai 8 jam. Tapi kalau misalnya pagi atau misalnya siang itu misalnya sejam 2 jam kan cukup. Terus kemudian mungkin bangun pagi itu adalah kuncinya adalah membentuk habit atau kebiasaan baru. Gitu. Jadi kalau lama-lama lain atau menggeletak di tempat tidur gitu ya, kan otomatis pengennya itu kasur itu kayak ada lemnya gitu ya, nempel terus gitu ya, berlanjut, apalagi ada episode mimpi yang berlanjut berseri-seri ya, kira-kira gitu. Ya nggak sih, ngalaman gitu nggak sih teman-teman? Ya, mimpinya belum selesai dilanjutin lagi, tapi ganti mimpi yang lain lah, kira-kira gitu. Betul ya? Nah, itu kadang-kadang berlanjutnya karena mempertahankan kelekatan dengan kasur. Ya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan nih biar tidak dari saya aja. Gimana sih cara untuk tidak semakin lekat dengan kasur? Kira-kira gimana tuh Mas Raka? Pengalaman.
kalau saya pribadi, Bu, saya memindahkan semua pekerjaan saya itu sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi nggak makan di Mm-mm. kasur, nggak nonton di kasur gitu. Jadi saya di Mm-mm. kasur itu cuma buat tidur aja. Jadi untuk aktivitas Mm-mm. yang lain di atas meja atau di Mm-mm. kalau eh, masak misalnya di dapur, kemudian ngemil, makan itu di Mm-mm. ruang tamu, seperti itu, Bu. Mm-mm. Jadi Sejauh ini menghindari itu sih. itu berhasil ya. Sejauh ini berhasil, Maksudnya Bu. betul kan? Eh, jadi masuk ke kamar tidur hanya pas waktu mengantuk atau tidur aja ya. Betul, Bu. Gitu. Jadi terus ini yang biasanya terjadi adalah di waktu pagi hari. Betul ya, misalnya bangun subuh gitu ya. Kadang-kadang kan kemudian gimana apa namanya eh, melepaskan kan kadang-kadang tarik selimut lagi kira-kira gitu ya. Tarik selimut lagi ya kira-kira gitu. Nah, itu kan kadang-kadang membuat rebahannya jadi lebih panjang lagi kira-kira gitu. Nah, yang mungkin bisa dilakukan adalah punya goal atau punya harapan atau punya aktivitas yang mau dilakukan. Itu membuat kita bisa apa ya istilahnya orang Jawa itu mancal selimut. Mancal itu apa ya? Apa Mas? Mancal itu menjejakkan selimut ya, membongkar selimut dan kemudian bangun. Itu. Itu. Jadi misalnya pagi itu teman-teman harus kuliah online jam 7 misalnya gitu. Kan otomatis nggak akan rebahan terus kan? Online loh ya, pakai Zoom misalnya. Kecuali kalau hanya melihat materi dari e-learning aja, itu kadang-kali masih bisa ditinggal yang lain gitu. Tapi kalau harus online, atau misalnya ada janjian live on Instagram, kira-kira gitu jam 7 pagi misalnya gitu. Itu kan mesti harus bergerak gitu ya. Itu teman-teman. Ini ada yang dampaknya jadi insomnia atau hiperaktivitas kognitif. Oke. Uh, ini semacam banyak mikir terus, tetapi tanpa aktivitas, betul ya? Iya. Mungkin yang perlu dilakukan adalah memang ini ya, pernah dengar istilah monkey mind. Monkey itu monyet, mind itu pikiran. Jadi pikiran yang meloncat-loncat dari satu pikiran ke pikiran yang lain, betul ya? Iya, iya. Iya. Jadi itu membuat kita habis ini mikir ini, habis itu mikir itu, tapi kemudian tidak ada tindakan yang harus dilakukan. Nah, barangkali yang teman-teman bisa lakukan adalah atau saya ya biasanya malam sebelumnya atau pagi hari itu saya sudah membuat list to do apa yang harus dikerjakan keesokan harinya. Oh, misalnya saya mau pagi hari itu misalnya mau nyiapin materi. Yang kedua misalnya saya harus bersih-bersih rumah dulu kan boleh ya. Jadi kalau nggak ke kampus gitu kan masih bisa disambi-sambi, masih bisa nyuci baju kira-kira gitu ya. Itu jadi nah itu membuat kita masih bisa bergerak kira-kira gitu. Nah itu kalau eh, kita bergerak terus-menerus itu tubuhnya jadi lebih enakan daripada kalau rebahan terus-menerus gitu sih. Itu. Itu. Gimana Nah, kalau Bu, pengalamannya Mas Raka ya? ini salah satu yang mungkin dirasakan oleh hampir semua mahasiswa nih, Bu. Mahasiswa itu kebanyakan mereka itu ngekos. Oke. Hanya Okay. sebagian kecil yang mengontrak gitu ya. Nah, Hmm. di kos itu isinya paling cuma kasur gitu, Bu, dan meja Hmm. lesehan gitu kan. Iya Nah, betul. mungkin sulit bagi anak-anak kos yang seperti itu untuk mengerjakan aktivitas yang mungkin seperti saya tadi, Bu. Kalau saya nggak mau Hmm. nonton di kasur, nggak mau main HP di kasur, Hmm. makan di ruang tamu dan sebagainya. Dan itu mungkin Hmm. mereka nggak bisa lakukan karena Hmm. kamar kosnya cuma satu gitu. Nah, Iya, ada iya. tips nggak, Misalnya, Bu, untuk anak-anak kos yang seperti itu gitu? oke. Okay. Nah,
Wah, sepertinya ada gangguan sinyal ya. Halo, Halo, Bu. masih Gimana, Bu? Sudah masih ya. jaringannya udah balik nih? Sudah, Oh, sudah, ini Bu. Sudah. iya betul. Bentar. Sudah ya? Sudah? Oke, sudah. Aman. Aman, Bu. Oke, sudah. Aman. Iya, kadang-kadang kan tidak stabil. Iya. Oke, iya. Tadi ya masalah anak-anak kos ya, teman-teman kos itu yang mungkin bisa dilakukan karena memang kondisi kamarnya kan terbatas. Yang bisa dilakukan adalah mendesain ruangan. Ya, jadi usahakan yang digunakan untuk beraktivitas adalah yang tidak menghadap ke kasur. Jadi tidak tergoda untuk melihat kasur gitu. Dan usahakan untuk kan masih boleh keluar keluar kamar kos kan jalan-jalan gitu. Jadi dalam kondisi nanti berdampingan dengan corona adalah misalnya kita masih bisa beraktivitas tapi dengan menggunakan masker gitu ya, keluar rumah menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, tetap jaga kebersihan gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang ngekos gitu. Jadi jangan, kalau saran saya sih tidak terkurung di dalam kamar kos gitu. Iya, nanti itu akan menimbulkan kebosanan atau istilahnya itu demam kabin ya, demam kabin ada kan, demam kabin itu fever kabin namanya ya, demam demam karena orang kelamaan tinggal di suatu kamar gitu ya. Atau kita sekarang ini seperti harus tinggal di rumah terus kan, stay at home gitu. Nah ini karena sudah masa new normal, sudah boleh lagi keluar selama kita masih punya keyakinan. Oh ya, saya mau cerita hasil penelitian kemarin ya. Hasil penelitian itu selama orang itu punya efikasi diri, keyakinan kepada dirinya gitu ya, dan juga keyakinan pada Tuhan. Oh, insya Allah saya nggak apa-apa, saya kuat, saya sehat. Kalau keluar rumah, saya insya Allah nggak apa-apa gitu ya. Itu jadi kalau saya bisa mengerjakan sesuatu dengan keluar rumah dengan baik, itu bisa tetap dilakukan gitu. Gitu. Jadi ya mungkin kalau di masa new normal ini keluar rumah sudah nggak apa-apa kan ya, sudah lebih sering keluar rumah asal masih bisa proteksi dirinya gitu ya, kesehatannya gitu, masih dalam protokol kesehatan gitu. Itu Mas Kakak. Oh iya, Bu. Nah, ada satu gejala yang saya mulai berpikir bahwa ini salah satu dampak dari dampak psikis yang ditimbulkan oleh COVID-19. Dulu ketika masih normal, mahasiswa-mahasiswa itu mengikuti perkuliahan, baik ada pagi, siang, ada yang pagi sampai sore, ada siang sampai sore, ada pagi sampai siang. Dan itu ditambah dengan tugas, itu masih biasa aja, Bu. Merasa it's okay aja, merasa Hmm, nyaman-nyaman saja. Tapi ketika sudah muncul wabah, mereka mulai mengeluhkan kok banyak tugas ya. Kok saya nih stres hmm, banget nih karena tugasnya terlalu banyak. Kayaknya dosen-dosen nih ngasih tugasnya terlalu banyak. Padahal menurut pengukuran saya sebenarnya sama saja ketika kita masih di kondisi normal dengan kondisi work from home ini, tugasnya itu jumlahnya sepertinya sama gitu. Cuma hmm. kok kita ngerasa banyak tugas dan bosen buat ngerjain tugas dan malas gitu. Kira-kira itu disebabkan oleh apa ya, Bu? Eh, kan kalau di psikologi kita mengenal ada kebutuhan ya, kebutuhan orang ya. Kalau kebutuhan, jadi ada kebutuhan yang hilang selama masa pandemi corona itu adalah kebutuhan untuk berafiliasi atau bertemu, support dari teman-teman di sekitar gitu ya. Nah, kalau dulu pas misalnya di kampus itu kan biasanya temennya banyak gitu ya, jadi masih bisa berdiskusi langsung, ketemu langsung, ngerjakan bareng, kira-kira gitu. Nah, kalau sekarang kan mesti semuanya dihadapi sendirian kadang-kadang. Nah, itu kan Ya. butuh
butuh kekuatan diri yang cukup besar gitu untuk bisa mengerjakannya sendiri, melakukannya sendiri gitu ya. Kalau dulu kan ayo ngerjain bareng misalnya gitu kan, ada support kebersamaan gitu loh. Yang hilang itu yang menyebabkan kadang-kadang merasa kok jadi bebannya ditanggung sendiri ya, kira-kira gitu. Dulu kan misalnya aku pinjam dong, dia lihat tugasmu gimana, kira-kira gitu kan, masih bisa ketemu gitu. Iya, walaupun online sekarang kan mungkin tidak sebebas kalau berkomunikasi ya, berkomunikasi langsung gitu. Iya, itu Mas Raka kira-kira. Mungkin ada lagi mungkin yang terjadi di kalangan teman-teman mahasiswa ini. Ayo, yang mau bertanya bisa juga nih ya, langsung komen aja. Sambil menunggu Bu, mungkin ada yang masih mengetik. Saya ingin Iya. bertanya, Bu, dengan kondisi-kondisi seperti ini, siap nggak siap kan kita harus lalui kan Bu ya. Hmm, hmm, Kita harus bisa gitu, karena ini adalah suatu hal yang terus berjalan, waktu yang terus maju. Kita nggak bisa hmm, hanya berdiam diri tanpa persiapan, Bu. Jadi betul. apa sebenarnya yang harus kita lakukan dengan kondisi yang seperti ini? Iya. Jadi kemarin temuan penelitian jadi saya akan cerita temuan penelitiannya ya, yang kita Ini bisa menarik sekali, Bu. rekomendasikan, rekomendasikan buat teman-teman. Ada singkatannya nih Mas Raka ya, H Ya, H H. O O P kemudian E, hope. Oh ya, hope. H O P E, ya. H itu punya harapan. Gitu. Jadi selama kita masih punya harapan, sesuatu yang akan kita lakukan itu akan membuat kita terus bergerak. Betul ya? Misalnya teman-teman mau lulus tepat waktu kira-kira gitu ya, tepat waktu gitu ya. Maksudnya semester ini meskipun online semoga terlalui dengan baik gitu ya kan, berarti masih punya harapan ya. Atau misalnya harapan saya mau bertanggung jawab nih buat kedua orang tua saya di kampung halaman, itu kan masih punya harapan gitu ya. Gitu. Kemudian yang jadi harapan tuh saya mau melakukan hal-hal yang memang itu menjadi sesuatu yang saya cita-citakan, saya impikan gitu ya. Jadi itu harus yang bisa dimiliki, harus punya hope. Kemudian yang kedua itu optimis. Optimis itu bahwa pandemi ini akan segera berlalu gitu ya. Pandemi ini akan segera berlalu. Jadi kalau kita bisa mendiskusikan sebenarnya peta peta penyebaran pandemi itu kan kita bisa membaca ya teman-teman ya, kan ada infonya dari gugus tugas COVID-19 di Indonesia gitu ya, daerah-daerah mana saja yang penyebarannya cukup tinggi gitu ya, misalnya Jawa Tengah dan DIY itu relatif sebenarnya cukup aman kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya di situ kita masih punya optimis gitu ya, kita masih bisa bergerak dengan cukup leluasa dibandingkan daerah yang lain. Mungkin kalau teman-teman yang di Jawa Timur mungkin lebih hati-hati, yang di Jakarta mungkin lebih hati-hati gitu ya. Di Kalimantan Selatan kan ada infonya begitu ya. Kita berusaha mencari informasi yang akurat gitu. Nah, untuk daerah-daerah yang persebarannya itu kita melihat tidak cukup tinggi gitu ya, kita sebenarnya cukup optimis gitu ya. Pokoknya optimis gitu ya, bahwa kita bisa melakukan kembali kegiatan seperti biasanya gitu ya. Gitu. Kemudian P itu adalah pemikiran yang positif, positive thinking sebenarnya gitu ya. Gitu. Positive thinking itu adalah jadi sebenarnya our mind itu apa ya, pikiran kita itu bisa mengalahkan uh, tubuh, mengalahkan perasaan kita sebenarnya gitu. Jadi kalau kita mengelola mindset kita, itu sebenarnya bisa mengubah rasa, mengubah gerakan perilaku gitu ya. Jadi tergantung semua dari pikiran kita. Contohnya gini, uh, saya sulit ketemu dengan dosen gitu ya. Begitu kita ngomong sulit ketemu dengan dosen gitu ya, atau saya sulit mengerjakan tugas, otomatis akan berhenti gitu ya, akan berhenti melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya saya bingung nih tugasnya seperti apa, itu masih ada upaya untuk melakukan bertanya gitu ya, beda ya gitu ya.
Oke, ada gangguan traffic internet. Kita tunggu dulu ya, mudah-mudahan cepat membaik nih. Oke, Bumur out. Mungkin karena ini ya, masalah internet, kita tunggu sebentar. Tunggu beliau request lagi. Oke, sepertinya internet Ibu Mur Diningsih sedang ada masalah. Ditunggu ya teman-teman. Anis! Aduh, ada Mbak Titis. Wah, ada Mas Kurnia. Gimana kabar Mas Kurnia? Sembari menunggu Bu Mur ya. Mbak Petra. Wah, oh Mbak Kurnia. Maaf, maaf, maaf. Itu Mbak Kurnia. Saya kira Mas Kurnia tadi ya. Oh, Mbak. Halo Mbak, kuliah di mana Mbak? Kita tunggu sampai jam 17.30 ya. Alright. Sepertinya wah, wah, wah. Mau materi apa Mbak Kurnia? Ini udah direspon balik nih sama Ibu Mur. Tunggu sebentar ya. Ada kesalahan teknis. Tadi oke, sebentar ya. Oke, sepertinya memang dapat kabar dari Bu Murdining sih bahwa internetnya sedang ada gangguan, eh, sehingga tidak bisa melanjutkan kegiatan live streaming Instagram pada sore hari ini. Bagi teman-teman yang penasaran, ingin bertanya tentang apa saja
baik yang sudah disampaikan oleh Bu Mur, apalagi tadi ada materi yang masih belum cukup ya, masih belum selesai, masih belum jelas, masih ada pada tahap penjelasan sehingga rasanya masih belum rangkum. Seperti itu. Seperti ini, Anis bertanya, saya penasaran soal main monkey atau monkey mind gimana sih Nis? Ya, bertanya tentang apa lagi banyak ya yang ditanyakan tadi ya, tentang jenis kelaminnya Mbak Kurnia ini, apakah sebenarnya dia beneran Mbak atau sebenarnya dia Mas? Kita nggak tahu ya. Atau mungkin bagaimana cara membangkitkan semangat mengerjakan tugas di masa pandemi ini dan sebagainya. Ibu Mur sudah punya akun Instagramnya ya tadi ya. Atau kalian boleh langsung DM buat request materi atau artikel-artikel yang bisa dibuat oleh kami tim GoGiver. Jadi kami bisa memberikan informasi yang up to date di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung DM di saya sudah rangkum juga sebagian. Ada pertanyaan tambahan bisa DM di Instagram GoGiver atau komen di poster live Instagram pada sore hari ini. Bagi teman-teman, terima kasih sudah mau nonton. Ibu Mur sampaikan salam kepada teman-teman sekalian. Beliau minta sampaikan maafnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Saya selaku moderator Alfian Rizky Rakasimpa. Mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.